Update dunia kripto 6 Maret 2022. Jadi kalau misalnya memang kemarin teman-teman ingat analisa saya memang resisten berada di sekitaran ini ya. Dan memang benar saja itu ditolak gitu waktu mencapai ke sana ditolak. Ini by the way 1 jaman ya chartnya. Terus hari ini mencoba lagi walaupun saya lebih optimis sebenarnya tapi kena tolak juga. Nah, nanti kita lihat apakah memang bisa kembali lagi ke arah sana karena sepertinya ini sudah terbentuk support yang baru di sekitaran ini gitu ya, di sekitaran 39.200 atau 39.300, dan itu tanda yang bagus kalau dibandingkan dengan kemarin tentunya. Kalau kemarin kan berada di sekitaran sini ya, jadi wajar walaupun ini sempat ada drop yang cukup dalam tadi jam 11-an, tapi sekarang sudah kembali lagi dan turun lagi. Nah, coba kita lihat hari ini seperti apa ya. Berita pertama itu kita lihat dari ini, Visa, Mastercard, dan juga PayPal. Dia sudah ikut dengan PayPal untuk suspend gitu ya Russian operations. Jadi ya memang kita wajar itu juga sudah diantisipasi ya karena Rusia ini sudah kena sanksi dari berbagai negara dan terutama di Amerika juga. Dan kalau misalnya memang perusahaan yang basisnya di Amerika, ya mau nggak mau dia harus mengikuti regulasi untuk suspend gitu operasi di Rusia. Jadi dari informasinya, Visa akan discontinue transaksi di Rusia, tapi ini akan membutuhkan beberapa hari, gitu ya. Mastercard juga dia akan suspend network service-nya di Rusia, which send military forces into Ukraine at the end of February. Oh ya, itu cuma penjelasannya aja ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti sudah berjalan semua, ini tentu nggak bagus ya untuk ekonomi Rusia gitu. Jadi karena kita tahu sendiri seperti Mastercard dan Visa ini sudah dipakai di mana-mana gitu ya, terutama untuk transaksi-transaksi online, menggunakan kredit card segala macam semua memakai Mastercard atau Visa biasanya. Walaupun kalau di luar negeri banyak ya pilihan-pilihan lain tentunya untuk payment provider. Tapi sejauh ini ya ini memang yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat berita yang lain memang tidak ada yang terlalu signifikan ya, terutama hari ini hari Minggu. Saya juga udah screening, tadi nggak begitu banyak. Ada cerita tentang Solana yang drop sudah 50% dari ATH-nya, tapi gaming dApps-nya ini mungkin bisa membantu gitu untuk menaikkan harga nantinya. Dan juga ada hal yang menarik tentang Solana, by the way, yang didapatkan dari Grayscale Investment Holdings. Nah, kita tahu sendiri Grayscale ini perusahaan yang cukup besar ya di dunia kripto. Mereka itu banyak sekali ngehold kripto-kripto yang besar-besar gitu dan jumlahnya juga lumayan banyak. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya contoh BTC, ETH itu dalam 30 hari ini mereka ada mengurangi holdingnya. Berarti seperti BTC ada 1.000 lebih yang berkurang. Kalau dihitung dari 7 harian ada 242 BTC loh ya jumlah BTC-nya. Terus yang lain juga berarti banyak pengurangan ya di investment si Grayscale ini. Tapi yang menariknya adalah ada penambahan nih. Penambahan di Solana. Nah, gitu di Solana sekitar 33.000. Apa yang diketahui Grayscale yang tidak kita ketahui gitu ya? Apa mungkin yang tadi bahasan mengenai gaming dApps ini atau mereka melihat bahwa potensi Solana ke depannya. Who knows ya? Ini bukan ajakan membeli tentunya. Ini cuma info. Saya nggak kasih rekomendasi atau apa. Cuma ini data yang menarik aja. Dan saya pun sendiri belum membeli kok. Karena kita harus lihat juga posisi market seperti apa gitu ya. Nah, jadi ini ada menarik aja sih dan juga terutama untuk yang pemegang Solana gitu ya, mungkin ya ini memberikan sedikit harapan yang baik begitu. Oke, kalau dari berita mungkin itu ya, dan ini bisa dilihat dari coinglass.com/grayscale. Nah, kalau teman-teman mau iseng-iseng lihat gitu, karena Grayscale ini kan hitungannya juga whales gitu ya. Jadi kita bisa lihat, wah ini dia ada mengurangi banyak nih. Nah, mungkin ada sesuatu gitu ya. Padahal mungkin juga bisa juga mereka yang cuma mengalokasikannya ke tempat lain. Ya, misalnya ini mereka mengurangi di BTC, mungkin menambah di Sol, kan bisa aja. Kita nggak tahu juga itu seperti apa ya mereka sistem apa namanya alokasi dananya.
Nah, terus kita kalau misalnya lihat dari ini, kita coba 1 jam ya. Memang posisi long short itu sangat tipis gitu. Jadi 50-50 lah bisa dikatakan ya, tapi lebih kebanyakan memang lebih mengarah ke short. Nih kalau bisa dilihat ya, kebanyakan memang masih nge-short. Jadi hati-hati aja. Memang banyak kalau kita lihat kecenderungan masih turun gitu, walaupun saya sedikit lebih optimis lah karena melihat support baru tadi ya. Tapi kita nanti coba lihat lagi dari segi teknikalnya seperti apa. Nah, cuma kalau untuk 1 jam ke belakang itu lebih kebanyakan sepertinya nge-short, walaupun memang itu apa namanya ya hampir hampir netral gitu ya, dan ini berubah-berubah. Nah ini kan per 1 jam, kalau mau lihat per 5 menit juga bisa. Kalau mau lihat lebih detail lagi, lebih real time, itu ada yang namanya ini charts.aggr.trade gitu ya. Nah teman-teman bisa ke sini, nanti ini pun ada notifikasinya. Ini adalah posisi long kalau hijau, merah itu short. Real time loh ya, kayak gini 44 detik yang lalu. Nah, nanti kalau misalnya ada whales yang masukin lagi, muncul lagi di sini. Ini menurut saya menarik sih. Ada juga indikator yang namanya likuidasi di sini. Nah, ini bisa teman-teman pelajarin, karena memang kalau misalnya terutama untuk scalping per menit gitu ya, itu lumayan gitu untuk melihat dari sini aja. Karena kalau misalnya tiba-tiba banyak yang nge-short, contohnya jumlahnya besar, ini by the way, ini saya sudah set untuk yang memang jumlahnya besar-besar ya. Kalau jumlah kecil juga bisa, kalau mau di 1000-an, 10.000-an, bisa di set semua kok. Ada juga ini kalau kita lihat dari trade aja. Ada yang dari likuidasi. Nah, ini waiting for liquidation above 50K, berarti belum ada. Nah, kalau misalnya sudah ada likuidasi di atas 50K, nah kita juga kan wanti-wanti gitu ya, likuidasi long kayak likuidasi short. Nah, itu bisa membawa market ke arah mana. Nah, jadi menarik ya kalau teman-teman memang belum pernah pakai ini, daripada cuma sekedar technical, apalagi yang mau scalping per menit main cepet, bisa lihat di sini juga gitu. Karena ini posisi orang-orang yang nge-long dan nge-short real time. Semoga membantu ya ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat seperti biasa dari data fear and greed itu tetap di 22, extreme fear masih sama seperti kemarin karena memang pergerakannya di sini-sini aja sebenarnya. Walaupun posisi kalau long short masih bisa dapat lah ya untuk scalping. On chain sangat bearish masih. Kalau dari data kita coba lihat. Dari data itu kalau di sini masih flat, ini cenderung turun ya funding rate. THOS UPR ada sedikit volatilitas, naik turun. Jadi ini lebih ke arah netral bearish. Akumulasi whales, wah turun terus ya. Nah ini kurang bagus, bearish. Terus kalau dari ini BTC inflows ada kecenderungan mau ada kenaikan, tapi ya masih di daerah normal, jadi masih netral. Kalau BTC di exchange sepertinya masih flat ya, nggak ada perubahan. Jadi ini lebih ke arah ini bearish, yang ini tadi juga netral bearish gitu. Jadi masih memang bearish sejauh ini. Tapi kalau kita lihat coba ya di technical, di quantify crypto itu masih di netral sih. Safety score-nya 55 malahan lebih tinggi dari biasanya 50 itu ya, netral. Nah, ini technical score-nya masih di bearish, ini juga RSI segala macam. Kalau kita lihat trennya per misalnya 1 jam deh ya, biar lebih deket gitu. Kalau 4 jam agak jauh mungkin ya, karena ini udah sore juga sih saya sengaja bikin videonya. Karena nggak kelihatan itu dari tadi gitu ya, trennya begitu-begitu aja, kena resisten, balik lagi, nanti kena support, naik lagi, ya gitu doang. Nah, ini bearish kalau 1 jaman ya, candlestick-nya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini sebenarnya saya ada bikin untuk di VIP tadi. Nah, jadi saya kasih tahu teman-teman juga gitu ya. Nah, tadi posisinya di sini. Saya bilang memang ada kenaikan nanti. Nah, memang benar ya, naik. Nah, ada dua kemungkinan nih. Kalau tembus resisten itu ke atas, kalau nggak tembus ya dia ke bawah skenarionya.
Nah, ini yang saya lihat tadi memang. Dan sejauh ini ya memang berarti kurang bisa tembus ya. 1 harian sangat bearish, 4 jam lebih ke arah bearish, 1 jam juga 15 menit sangat bearish. Nah, berarti ini memang sejauh ini begini ya. Ini worst case lah. Kalau misalnya memang mau coba-coba ngelong ya mungkin dari posisi ini di 38, sekitar 38.800-an gitu ya. Kalau misalnya tapi nggak ada penolakan naik gitu, dia turun-turun terus ya jangan dipaksa. Makanya kalau saya juga bilang dengan anggota VIP gitu teman-teman, kalau misalnya memang analisa kita dari awal seperti ini gitu ya, jangan langsung antri gitu karena bisa berubah gitu ya dalam waktu cepat sekali. Misalnya ada bad news, ada good news segala macam itu bisa berubah. Analisa kita waktu itu ya seperti ini gitu. Nah, cuman nanti kalau misalnya ada perubahan atau dia turun terus, jangan dipaksa langsung kita ngelong gitu ya. Jadi kita lihat lagi, oke, supportnya bagaimana, pelan-pelan. Kalau bisa lihat closing candle lah. Kalau saya paling kecil lihatnya di 1 jam. Jadi jangan lihat, wah ini sudah hijau sedikit langsung pantul sedikit nih. Wah itu namanya emosional, gitu ya. Jadi paling nggak 1 jam lah dia closing candle-nya sudah hijau nih. Walaupun kita kelihatan telat sedikit ya nggak masalah. Gitu. Nah kalau short maunya di mana ya di resisten ini paling aman. Itu ya sejauh ini ya. Nah, semoga membantu. Saya nggak panjang lebar hari ini, lebih kepada apa namanya indikator-indikator atau tools-tools yang bisa membantu teman-teman ya melihat tadi grayscale tadi, long short, sama charts agregat ini supaya bisa teman-teman mendapatkan pertimbangan yang lebih matang kalau mau masuk ke trading hari ini gitu dan seterusnya pun bisa pakai tools itu. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe serta komen dan share ya ke teman-teman yang lain supaya dapat mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.